Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjawab semua doa-doa kita ya. Karena pada hakikatnya doa itu adalah semua seruan yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Tahmid, tasbih ya, termasuk qiraatul Quran itu hakikatnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jawab semuanya. Allah berikan pahala keutamaan sebagaimana yang Allah janjikan. Satu ungkapan baginda Rasulullah SAW yang mungkin sering kita dengarkan, tapi tidak salah kalau kita sampaikan ya, ulang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Majalasa qaumun ya, majlisan yadhkurunallaha fih illa hafathumul malaikah wa ghasyatumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah seorang atau tidak ada kelompok ya, atau komunitas atau kelompok atau jamaah ya, yang duduk di sebuah majelis. Di majelis itu mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan tasbih, bisa dengan tahmid, juga bisa dengan tilawatil Quran. Maka para malaikat ikut mengelilinginya. Ya, jadi mengelilinginya, ikut menyaksikan ya majelis itu. Karena majelis itu majelis untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyatumur rahmah, dan Allah pun akan menurunkan rahmah kepada mereka ya, orang-orang yang ikut terlibat dalam majelis itu. Dan Allah akan membanggakan atau menyebut-nyebut mereka di hadapan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun majelis zikir itu ada, itu pasti menurut riwayat ini para malaikat itu ikut hadir, ikut mengelilingi, ikut menyaksikan. Cuma kita manusia tidak bisa melihat ya. Tapi informasi riwayat ini menjelaskan begitu jelas, ketika para malaikat ikut hadir, maka rahmat Allah pun juga diturunkan ya. Ada kedamaian dalam hati kita. Tapi ada syaratnya ikhlas gitu ya. Jadi ketika kita baca tadi, sudah kita enggak mikir kecuali ya lillah ta'ala ya, Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kedamaian as-sakinah itu akan datang ya, tanpa kita sadari. Rasa tenang itu muncul, tenang ya. Sementara pikiran-pikiran yang mungkin ruwet itu sementara minggir dulu gitu ya, ketika kita membaca Quran. Saya mendengarkan cerita Pak Dedi itu agak luar biasa ya. Sekalipun pekerjaan tanggung jawabnya banyak Pak Dedi itu, tapi ketika sudah waktunya belajar Quran, tinggal Pak, ada yang ngurus nih. Alhamdulillah diurus juga oleh Allah ya, tentu melalui orang-orang ya. Saatnya waktunya majelis khatimul Quran juga sama. Sekali banyak urusan ditinggal itu sama Pak Dedi itu, subhanallah. Dan ternyata memang Allah akan bantu urusan kita ketika kita memang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin waktu 24 jam kita habiskan untuk ngurusi dunia, Pak. Ya, enggak mungkin. Adalah waktu kita untuk mengurus akhirat kita, ya. Akhirat kita. Tidak semuanya dunia. Allah sudah ciptakan malam, ciptakan siang itu sebenarnya agar kita bisa membagi waktu. Ada kalanya waktu untuk kerja, ada kalanya waktu untuk beribadah, munajat, ada kalanya waktu untuk istirahat. Kita pakai semuanya, ya.
Ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat, ada waktunya ibadah. Sekalipun ya, kerja itu juga ibadah ya. Kerja itu pun juga ibadah. Nah, pada malam hari ini itu kebetulan di pesantren Krapia Yogyakarta, haul ya, ada masjid haul ya, Kiai Munawir bin Abdul Rasyad bin Hasan Basri. Sedikit saya cerita pentingnya doa harapan kita sebagai orang tua. Ini ada hikmah ya. Jadi dulu kakek dari Kiai Munawir ya, namanya Hasan Basri. Jadi ayahnya Abdullah bin Rasyad, Abdullah Rasyad ya. Kakeknya Kiai Haji Hasan Basri. Kiai Haji Hasan Basri ini sangat pengen sekali hafal Quran. Qadarullah, Allah belum mengizinkan. Tapi harapan itu luar biasa kuatnya. Sehingga beliau dapat ilham nanti yang hafal Quran itu adalah cucunya. Nah, cucunya. Punya anak Abdullah bin Rasyad, Kiai Haji Abdullah Rasyad. Juga sama, pengen ikhtiar hafal Quran. 9 tahun Pak di Mekah itu membaca sampai pokoknya udah gak hitung ya, baca Quran khatamnya. Enggak juga hafal Pak, enggak diberikan Allah. Dan akhirnya anaknya ya, Kiai Haji Muhammad Munawir yang diberikan karunia hafal Quran di Mekah. Dan tidak hanya satu riwayat, beliau juga menguasai 7 riwayat atau qiraat sab'ah. Jadi beliaulah orang yang pertama kali ya, yang mendirikan pesantren Quran di Jawa. Ya. Jadi mungkin kalau dibilang sanad yang tertua di Jawa Quran ya. Dan yang mengajarkan qiraat sab'ah. Sebelum sekarang lagi rame-rame ya, qiraat sab'ah yang sumbernya dari Mesir, dari Saudi. Sebelum itu Pak, jauh sebelum itu ya. Karena beliau juga bergurunya Quran itu di Mekah Al-Mukarramah. Itu tahun sebelum kemerdekaan ya. Karena beliau wafat itu 3 tahun atau 2 tahun sebelum kita merdeka. Beliau itu sudah wafat, Kiai Munawir ya. Beliau termasuk keturunan keraton Yogyakarta. Karena Kiai Hasan Basri itu konon adalah salah satu ajudan dari Pangeran Diponegoro. Ini masih ada terah keraton. Nah, jadi Kiai Munawir kemudian punya anak yang mewarisi pesantrennya, Kiai Raden Haji Abdul Qadir. Ya. Lalu punya anak lagi namanya Kiai Haji Raden Muhammad Najib, yang itulah guru saya di pesantren. Dia sudah wafat setahun yang lalu, kemudian digantikan oleh Kiai Hamid Abdul Qadir. Kiai Hamid ini adik ya, masih saudara. Nah, mungkin itu sekilas ya, pentingnya doa dan harapan. Kalaupun Allah enggak mengabulkan saat ini, barangkali generasi kita berikutnya yang akan Allah berikan karunia. Ya. Jadi jangan hilangkan Pak, harapan itu ada. Maka dalam doa itu setidaknya kita dapat 3 kemungkinan. Pertama, ayu ajila, Allah akan menyegerakan doa yang kita ajukan kepada Allah, langsung dikasih. Itu yang pertama. Yang kedua, ayu dikhra, ya, Allah menyimpan dulu dan nanti akan diberikan pada saatnya ya. Entah di dunia atau di akhirat. Seperti tadi ditunda, tapi akan diberikan afdolah min, lebih utama dibanding apa yang kita minta. Kiai Hasan Basri pengen hafal, nggak taunya dikasih Kiai Munawir yang alim, yang punya santri. Bahkan pesantren Quran itu tidak lepas dari jaring murid beliau di Jawa ya, terutama. Kemudian yang ketiga, kalaupun duanya tidak Allah kasih, Allah akan memberikan yang satu ini. Ayasrifa angka minal bala. Allah akan menghindarkan kita ya, karena doa itu dari bala ya. Jadi memperbanyak doa itu setidaknya Allah menghindarkan diri dari bala.
Jadi nggak ada ruginya Pak. Jadi jangan mengeluh ya. Duh, kok nggak sudah lisan sudah capek ya, doa kok nggak ada kabulkan. Tapi kita nggak sadar saat doa itu Allah menghindarkan segala bala itu, kita nggak sadar. Itu sudah bagian dari jawaban Allah sebenarnya ya, tanpa kisah. Karena Allah itu lebih tahu kemaslahatan kita dibanding diri kita kadang-kadang ya. Jadi Allah itu lebih tahu kebaikan diri kita dibanding diri kita sendiri kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita nggak paham tentang kebutuhan kita. Karena dalam diri kita banyak dorongan Pak. Entah nafsu, entah apa ya, macam-macam lah dorongan itu ya. Tapi Allah itu lebih tahu kemaslahatan kita ya. Nah itulah membuat kita harus husnudzon ya. Jadi doa, zikir dan sejenisnya teruslah kita dawamkan ya. Karena itu akan Allah berikan balasannya atau berikan pahalanya ataupun keutamaannya dengan berbagai kemungkinan. Dan kalau kita ikhlas, insya Allah akan berikan pada waktunya yang tepat ya. Baik, Bapak Ibu, barangkali yang dari pengurus ada yang ingin disampaikan, Pak Adi atau Pak, monggo Pak Adi atau Pak Dedi. Ada, ayo. Sudah ya. Baik, kita rencana minggu depan ya akan mengadakan tahsinul ya, ada tambahan tahsinul tilawah ya, memperbaiki bacaan tapi lewat Zoom ya. Kita ingin menyapa jamaah-jamaah kita yang tidak berada dekat dengan Ar-Rahmah, di Masjid Ar-Rahmah, agar bisa belajar ya lewat Zoom selepas majelis khatimul Quran ya. Kalau yang hadir boleh ikut, kalaupun capek ya boleh pula. Tapi kalau ikut juga bagus ya. Nah, kita rencanakan malam Jumat depan ya Pak Adi ya, insyaallah. Karena kita harus mempersiapkan teknisnya agar nanti bisa berjalan lancar. Jadi kita akan coba sapa jamaah kita untuk belajar Al-Quran ya lewat Zoom, karena memang tidak mungkin datang karena jauh. Barangkali dengan menggunakan media itu kita bisa belajar ya, memperbaiki bacaan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Saya berharap dan saya juga berharap untuk diri sendiri, mudah-mudahan semuanya tetap dalam istiqomah ya, dan tidak perlu ragu-ragu untuk tetap bertahan menjaga kebiasaan Bapak Ibu membaca Quran yang sudah terbangun. Sudah yang kelompok 1 mungkin sudah 60 lebih ya, atau sudah 90. Oh, sudah 90 ya. Jadi sudah 30, sudah 3 kali khatam. 3 kali khatam itu luar biasa Pak ya. 3 kali khatam Pak ya. 3 kali khatam sejak pandemi. Nah, itu kan pandemi itu, berkah pandemi. Ya, mudah-mudahan itu terus ya, dan tidak membuat kita capek atau lelah atau